Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian ya. Selamat datang kepada para narasumber, Ibu Sri Fiatri, PhD Psikolog, dan Saudari Yunike Putri, SPD MPsi, dan semua mahasiswa Magister Psikologi Untar yang sudah hadir pada malam hari ini. Malam hari ini kami juga sangat senang bahwa kami dikunjungi beberapa alumni Magister Psikologi kami. Ya, kami melihat yang masih terdeteksi ya, yang akan saya bacakan beberapa nama, yaitu Mbak Irma Sukma Dewi, kemudian Ibu Vera Cynthia Dewi, dan juga Pak Paulus. Pak Paulus sudah ada ya. Kemudian kami juga sangat senang saya tahu ada beberapa teman-teman dosen dari luar yang akan hadir. Mudah-mudahan sudah, coba saya lihat dulu sebentar dulu. Ya. Oh, ya, mereka mungkin masih di WA saya, masih dalam perjalanan ya, akan masuk ke link ini. Memang beberapa dari dosen-dosen dari luar, dari BINUS University, dan juga ada dari beberapa universitas lainnya. Tapi saat ini sepertinya masih belum kelihatan di room ini, di Zoom room ini. Ya, mudah-mudahan nanti sebentar lagi masuk. Oke. Malam hari ini FDI kita ini adalah sangat spesial ya. Mungkin entah berapa kali barusan bisa ketemu di mana mantan anak bimbingan mahasiswa bimbingan kami, Yunike Putri, boleh bersama-sama dengan pembimbingnya bersama-sama, baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Ini sangat spesial. Biasanya sih enggak ya, biasanya cuma salah satu ya. Jadi malam ini kami sangat senang ada pembimbing satunya adalah narasumber kita Dr. Ibu Sri Fiatri, PhD Psikolog, dan saya adalah pembimbing duanya Yunike Putri. Jadi sepertinya kita reuni kembali ya, walaupun secara daring gitu. Biasanya kita tiap minggu ketemu waktu Yunike lagi lakukan tesis. Jadi sangat senang sekali malam ini kita boleh bersama-sama. Forum untuk beberapa teman-teman yang mungkin masih baru pertama ikut kegiatan ini, forum diskusi ilmiah ini sudah lama ya, paling sedikit sudah jalani hampir 3 tahun kegiatan ini. Ini untuk supaya ada tempat di mana kita para akademisi boleh saling mendukung satu dengan lainnya ya, baik mahasiswa, dosen ya, bisa artinya bisa diskusi dalam hal ilmiah, khususnya untuk tesis-tesis yang mahasiswa sudah pernah lakukan, baik cara-caranya maupun kesulitan-kesulitannya, sehingga ada tempat untuk bertanya dan untuk tempat mendapatkan wawasan yang baru ya, wawasan baru, dan untuk persiapan mahasiswa-mahasiswa yang akan meneruskan penulisan tesisnya. Dan kami juga sangat senang bahwa beberapa dosen-dosen dari luar kalau ikut memberikan tanggapan-tanggapan, itu adalah hal yang baik untuk saling membangun dalam bidang akademisi. Kami terima kasih untuk hal itu. Malam hari ini saya tidak akan berkepanjangan lagi untuk bercerita tentang FDI ini. Malam hari ini Mbak Yunike dengan Bu Tia ya, yang biasanya kami panggil Bu Tia, akan membahas tesis yang sudah pernah dilakukan oleh Mbak Yunike, yaitu program The Good Behavior Games dengan singkatan GBG untuk meningkatkan perilaku prososial pada bystander ya. Nah, sebelum kami akan memberikan kesempatan dan waktu untuk
Mbak Yunike untuk presentasi, saya ingin sekali Indah untuk tampilkan beberapa hal CV dari Yunike ya. Yunike adalah guru yang sangat sayang kepada anak-anak karena dia backgroundnya early childhood ya. Amin. Nah, jadi ini adalah narasumber kita ya, Mbak Yunike Putri ya. Ini background dia. Dia tamat S2-nya di Master's Degree in Psychology di tahun 2020 ya. Jadi dari Juli 2018 sampai 2020 dia bersama-sama kami di Magister Psikologi Untar ya, dengan konsentrasi psikologi pendidikan. Ini kalau dilihat GPA-nya itu luar biasa nih ya, 3.94 ya. Yang berikutnya adalah waktu dia di S1 itu dia mengambil early childhood dan dengan GPA yang sangat baik. Indah boleh di scroll down ya, pengalaman dia adalah sebagai guru ya, baik guru kindergarten, baik guru bahasa Inggris ya. Ini adalah kesenangannya si Mbak Yunike ya. Kemudian juga dia ada connected dengan seasonal daycare teacher ya, Ministry of Finance Indonesia. Indah boleh diturunkan. Saya tahu bahwa Mbak Yunike adalah salah satu mahasiswa ya, waktu dia ambil master di Untar adalah yang terbaik pada waktu dia ditamatkan ya, di wisuda, highest GPA ya. Kemudian publikasi yang sudah pernah dia lakukan yaitu penerapan program The Good Behavior Games (GBG) untuk meningkatkan perilaku prososial pada bystander dan sudah bisa dilihat di jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora dan Seni ya. Ini sudah tertera di sini ya. Itu adalah jurnal dari Untar. Oke. Silakan Mbak Yunike untuk mempresentasikan. Nanti setelah presentasi saya akan perkenalkan narasumber yang kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ibu untuk PowerPoint-nya dari Mbak Indah ya? Atau... terserah. Yunike kalau senang untuk ini share boleh, kalau enggak Indah. Indah aja Ibu. Ya, Indah tolong Indah. Makasih Indah. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yunike Putri. Saya salah satu alumni Psikologi Pendidikan. Selamat malam selaku pembimbing saya Ibu Tia beserta Ibu Pamela, dan terima kasih kehadirannya Pak Made beserta rekan-rekan semuanya yang hadir dalam FDI hari ini. Hari ini saya ingin mempresentasikan penelitian yang sudah saya lakukan di tahun 2019 lalu, yaitu mengenai efektivitas program The Good Behavior Games untuk meningkatkan perilaku prososial pada bystander di sekolah dasar X. Oke, next. Oke, kita mulai dari pengertian perilaku prososial dulu. Perilaku prososial sangat umum, sangat general, dan sangat luas. Tapi pada intinya, perilaku prososial itu sendiri adalah segala perilaku yang secara sukarela yang bertujuan untuk menguntungkan orang lain, atau suatu perilaku untuk menolong orang lain tanpa adanya keuntungan dari orang yang menolong itu sendiri. Jadi pada dasarnya perilaku sosial adalah segala perilaku baik seperti menolong, bantu, empati, atau kesejahteraan sosial. Di sini saya memilih salah satu dimensi perilaku sosial dari Knopf von Noam dan kawan-kawan tahun 2015 yang nantinya saya gunakan sebagai alat ukur di penelitian ini. Jadi Knopf von Noam dan kawan-kawan membagi dimensi perilaku sosial menjadi 5. Yang pertama ada perilaku menolong, perilaku baik, kemudian ada perilaku berbagi, empati, dan kesejahteraan sosial. Oke, next. Next.
Oke, selanjutnya mungkin masih banyak yang masih belum tahu apa itu yang dimaksud dengan bystander. Oke, di sini saya mengkhususkan yaitu bystander dalam bullying. Sebenarnya bystander itu adalah pihak ketiga yang menyaksikan suatu kejadian, tapi di sini saya memfokuskan yaitu bystander dalam bullying. Yaitu pengertian bystander dalam bullying adalah seseorang atau siswa yang menyaksikan kejadian bullying itu sendiri. Jadi dia itu adalah pihak ketiga selain korban dan juga pelaku bullying. Nah, jadi kemudian peran bystander ini bisa dibagi menjadi 4 berdasarkan respon siswa. Bisa dilihat dari gambar di sebelah. Yang pertama adanya namanya asisten atau asisten itu sendiri adalah seseorang yang secara langsung membantu pelaku untuk membuli korban bullying. Dia tidak secara langsung mengambil inisiatif untuk membuli, tapi dia secara aktif mendukung kejadian bullying itu sendiri. Bisa dilihat di gambar itu ketika pelakunya sedang membuli targetnya, asistennya itu membantu dengan misalnya mengecek kondisi apakah ada guru yang lewat atau dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada reinforcers atau penguat. Nah, di sini adalah yang dia tidak secara aktif membuli seseorang, tetapi dia sebenarnya secara tidak langsung juga membuli dengan menyorak-nyoraki atau mendukung kejadian bullying. Bisa dilihat mungkin dari foto di samping ketika korban sedang dibully, justru dia malah nyorak-nyorakin, ayo lawan, 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 seperti itu. Itu termasuk dalam reinforcers. Yang ketiga ada yang namanya outsider atau orang luar. Bisa dilihat dari gambar, yaitu dia hanya bersifat pasif, cuma mengamati, atau bahkan dia meninggalkan tempat kejadian untuk menghindari kejadian bullying itu sendiri. Dan yang terakhir di gambar ini nggak ada yang dimaksud dengan adalah defenders atau pembela. Di sini yang paling jarang yaitu defenders atau pembela, yaitu seorang bystander yang mampu aktif membela korban bullying, misalnya dengan mengintervensi langsung kepada pelaku bullying itu sendiri atau melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau pihak yang berwajib. Oke, next. Oke, mengapa saya tertarik untuk melakukan penelitian ini? Yang pertama, saya lihat fenomena yaitu mengenai maraknya perilaku bullying di kalangan siswa. Per tanggal 20 Mei 2018 aja dalam data pendidikan di Indonesia, kasus bullying yaitu kasus anak pelaku bullying dan juga korban dan juga pelaku adalah kasus yang paling banyak terjadi di pendidikan di Indonesia, yaitu sebanyak 36 kasus atau 22,4% adalah anak korban kekerasan, sebanyak 41 kasus atau 25,5% adalah anak pelaku kekerasan dan bullying. Jadi kasus bullying di Indonesia itu adalah kasus yang paling banyak terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, tidak hanya di Indonesia, di Amerika sendiri juga kasus bullying ini sudah sangat marak terjadi, yaitu kurang lebih dari 25% siswa mengatakan bahwa mereka pernah menjadi korban bullying. Berdasarkan data Departemen Pendidikan di Amerika Serikat, bullying yang umumnya terjadi di Amerika seperti dalam bentuk verbal, mencemooh, mengejek, dalam bentuk fisik, atau dalam bentuk menyebarkan rumor atau mengucilkan korban dari kelompok itu sendiri. Oke, next. Oke. Nah, sebenarnya dalam kejadian bullying itu, yang terlibat itu bukan cuman korban atau pelaku bullying. Namun ada yang namanya pihak ketiga itu, yaitu sebagai seorang bystanders. Nah, kejadian bullying ini dapat mempengaruhi bystanders itu sendiri, karena sebenarnya bystander ini, dapat berperan penting untuk mencegah perilaku bullying. Bagaimana kalau seandainya ketika korban sedang dibully oleh pelaku, ada seorang bystander yang menyaksikan, tidak hanya diam, tidak hanya bersikap pasif, namun dapat mengintervensi langsung, membela korbannya, pastinya tingkat bullying akan berkurang di sekolah. Namun sangat disayangkan dapat dilihat bahwa ternyata kehadiran siswa lain atau bystander tidak cukup untuk mencegah perilaku bullying tersebut. Oke, next. Bisa dilihat di sini yang sedang banyak terjadi yaitu bystander bullying. Bisa dilihat lingkaran merah, jadi ketika temannya dibully lagi aktif malah direkam pakai handphone. Sekarang kan zamannya kayak gitu. Jadi ketika ada orang kesulitan bukannya ditolongin malah direkam, malah direkam dengan handphone seperti itu. Atau di foto selanjutnya ketika temannya dibully justru malah menyaksikan dari jauh. Jadi sangat minim sekali gitu untuk membantu atau menolong korban bullying itu sendiri. Oke, next.
Di sini terdapat beberapa temuan penelitian yang dapat mendukung. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Trach tahun 2010. Jadi katanya meskipun siswa sekolah dasar menyaksikan kejadian bullying sebanyak 85% di sekolah, ternyata hanya 25% yang melakukan intervensi. Dan sebagian besar yaitu 54% cuma menyaksikan atau bersikap pasif, atau 21% justru malah aktif mengikuti bullying itu sendiri. Dan juga ada penelitian yang dilakukan oleh Salmi Fali tahun 1999, ditemukan dalam suatu kejadian bullying sebanyak 20% siswa sebagai seorang penguat bullying, 7% sebagai seorang asisten pelaku, dan 24% berperilaku sebagai pengamat luar yang pasif. Justru hanya 17% dari siswa yang berperilaku sebagai pembela yang berusaha membela korban. Kalau bisa dilihat di sini proporsinya sangat jauh banget. Yang satu 17% yang mampu membela, sedangkan bystander yang lainnya sekitar hampir 50% tuh cuma justru mendukung atau bersikap pasif. Nah, hal ini juga saya temukan ketika saya melakukan observasi di sebuah sekolah dasar di Jakarta Barat, di sebuah kelas 6. Jadi di kelas 6A ini adalah kelas yang diakui oleh kepala sekolah, juga wali-wali kelas yang lainnya, memiliki tingkat bullying yang paling tinggi di sekolah gitu. Jadi wali kelas dan juga pihak sekolah yang lainnya tuh udah tahu kalau kelas ini tuh yang paling sulit diatur. Jadi tingkat bullyingnya yang paling banyak terlihat adalah misalnya secara verbal, seperti meledek temannya atau mencemooh temannya, atau secara fisik seperti mendorong dan juga menendang temannya. Nah, umumnya siswa lain atau teman-temannya yang lain menyaksikan kejadian bullying itu, mereka tuh cuman kayak diam atau acuh, malah justru atau ikut menyoraki temannya. Jadi diakui oleh wali kelas dan juga pihak sekolah, kepala sekolah kalau misalnya bullying di kelas ini tuh sangat perlu diatasi. Oke, next. Nah, penjelasan mengenai perilaku bystander itu terhadap korban bullying menunjukkan adanya kecenderungan perilaku prososial seperti ketika bystander yang mampu menolong, yang mampu bersikap baik, mampu bersikap empati, tentunya memiliki perilaku prososial yang lebih baik dibandingkan bystander yang hanya bersikap pasif atau justru mendukung bullying. Dalam beberapa penelitian juga ditemukan, penelitian yang dilakukan oleh Gini tahun 2008, seorang bystander yang mampu untuk berperan aktif dalam membela korban bullying ditemukan memiliki kualitas perilaku prososial yang tinggi. Selain itu, ada penelitian dari Thornburg dan Junger tahun 2013 yang mengatakan bahwa bystander yang memiliki perilaku pro-bully ditemukan memiliki moral disengagement yang berhubungan positif dengan agresivitas dan berhubungan dengan negatif dengan perilaku sosial. Jadi yang pro-bully biasanya berhubungan negatif dengan perilaku sosial. Sebenarnya semakin tingginya perilaku prososial yang dimiliki teman sebaya di sekolah dapat membantu korban berupa dukungan dari perilaku yang tidak menyenangkan dan mengurangi berbagai tekanan pada korban. Oleh karena itu saya merasa bahwa perilaku prososial sangat perlu sekali untuk ditingkatkan pada bystander. Next. Oke, nah selanjutnya terdapat berbagai cara untuk meningkatkan perilaku prososial, tapi yang paling di sini yang salah satunya adalah dengan pemberian reinforcement. Reinforcement sendiri adalah salah satu konsep teori operant conditioning dari B.F. Skinner, yang dimana mengatakan kalau misalnya semakin di pemberian reinforcement itu dapat meningkatkan suatu perilaku karena dapat berhubungan dengan konsekuensi positif yang diberikan. Nah, dalam teori operant conditioning untuk pemberian reinforcement terdapat 6 strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pemilihan reinforcers yang tepat. Yang kedua, membuat reinforcers kontingen dan tepat waktu. Yang ketiga ada pemilihan waktu terbaik untuk pemberian reinforcement. Yang keempat ada penggunaan kesepakatan kontrak pada siswa. Yang kelima ada menggunakan reinforcement negatif secara efektif. Dan yang keenam ada menggunakan penekanan atau instruksi dan pembentukan perilaku atau shaping. Nah, strategi-strategi ini sangat mirip sekali dengan teknik atau program intervensi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Next.
yaitu program The Good Behavior Games. Jadi di sini adalah program yang digunakan untuk meningkatkan perilaku prososial dalam penelitian ini. Apa itu DGBG? DGBG itu adalah suatu program yang pertama kali dikembangkan oleh Baris, Saunders, Wolf pada tahun 1969 yang diimplementasikan pada siswa kelas 4 SD. Program itu sangat simpel banget, ciri utamanya ada 4. Yang pertama yaitu peraturan kelas dibuat. Jadi guru dapat membuat peraturan yang dimana dia tuh misalnya pengen meningkatkan suatu perilaku dari siswa atau justru mengurangi suatu perilaku dari siswa. Misalnya guru merasa kalau kelasnya terlalu berisik, maka guru dapat membuat peraturan di mana anak-anak hanya dapat berbicara ketika waktu istirahat, atau anak-anak tidak boleh mencontek, atau anak-anak harus berbagi, bersikap baik. Jadi peraturan kelas dibuat disesuaikan dengan kondisi kelas yang ingin ditingkatkan. Kemudian setelah peraturan kelas itu dibuat, siswa diminta untuk membuat tim atau kelompok dan memonitori pelanggaran peraturan. Kemudian para siswa dibentuk kelompoknya, bisa kelompok kecil atau kelompok besar, di mana setiap siswa itu sebaiknya kelompok itu terdiri dari macam-macam siswa yang dengan perilaku yang berbeda. Misalnya dalam satu kelompok ada siswa dengan perilaku yang baik, perilakunya yang cukup baik, atau perilakunya misalnya yang kurang baik. Mengapa begitu? Karena nantinya siswa yang baik mungkin dapat menegur siswa yang kurang baik ketika melakukan pelanggaran. Seperti itu. Kemudian setiap tim akan mendapatkan pengurangan jika ada pelanggaran peraturan. Jadi misalnya ketika ada siswa yang melanggar peraturan, tim tersebut atau kelompok dari siswa tersebut akan mendapatkan pengurangan skor. Nantinya pada akhir sesi skor akan dihitung dan selanjutnya reward akan diberikan kepada kepada kelompok siswa yang memiliki skor paling tinggi. Oke, next. Seiring berjalannya waktu, DGBG ini tuh sangat banyak dimodifikasi menjadi beberapa hal. Misalnya ada yang memberikan reward pada perilaku yang sesuai, kemudian ada yang menambahkan sistem merit jika secara bersamaan meningkatkan keterlibatan dalam akademis. Di sini sistem merit adalah sistem plus point. Kalau pada yang utamanya, pada yang dibuat oleh Baris dan Saunders itu cuma ada pengurangan poin. Jadi ketika melanggar dikurangin poin, tapi selanjutnya dimodifikasi yaitu menambahkan sistem merit. Ketika siswa dapat melakukan suatu perilaku yang baik, maka dia berhak mendapatkan plus poin, seperti itu. Selanjutnya ada menambahkan sebuah intervensi pelaku, menilai efek dari tidaknya sistem kelompok, dan yang terakhir ada individu dapat memperoleh poin tersendiri. Jadi tidak hanya kelompok, tapi setiap individu yang mampu menunjukkan sikap yang baik berhak untuk mendapatkan poin tersendiri. Oke, next. Nah, oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti program The Good Behavior Games. Rumusan masalahnya di sini adalah apakah program The Good Behavior Games atau GBG efektif untuk meningkatkan perilaku prososial pada bystander di sekolah dasar X, dan tujuannya untuk mengetahui efektivitas program The GBG dalam meningkatkan perilaku sosial pada bystander di sekolah dasar X. Next. Hipotesis penelitiannya di sini adalah program The Good Behavior Games efektif untuk meningkatkan perilaku prososial pada bystander di sekolah dasar X. Oke, next. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama metode kuantitatif dengan metode eksperimen one group pretest post-test design. Jadi sebelumnya ada satu grup kelompok siswa yang teridentifikasi sebagai bystander diberikan pretest berupa alat ukur prososial, kemudian diberikan intervensi DGBG, dan pada akhir intervensi akan diuji kembali yaitu menggunakan post-test yang sama, alat ukur perilaku prososial yang sebelumnya digunakan di pretest. Selanjutnya, partisipan dalam penelitian ini berdasarkan observasi, berdasarkan personal communication dengan wali kelas, akhirnya ditentukan bahwa terdapat 27 siswa yang teridentifikasi sebagai bystander di SDX kelas 6A. Terdiri dari 13 partisipan laki-laki dan 14 partisipan perempuan. Kemudian pelaksanaan penelitian terdiri dari tahap pengambilan data, tahap pengolahan data, dan tahap analisis data. Oke, next. Selanjutnya,
Sebelum melakukan pretest di sini, saya melakukan uji coba alat ukur terlebih dahulu. Pengukuran dalam penelitian ini yaitu yang seperti sudah saya katakan bahwa menggunakan alat ukur perilaku prososial yang dikembangkan oleh Knopf von Noam pada tahun 2015. Saya melakukan uji alat ukur kepada 30 siswa kelas 6B di SDNX dan berdasarkan uji coba alat ukur ditemukan bahwa semua butir dari 20 butir itu semuanya hasilnya valid dengan rentang 0,4 sampai 0,8 dan hasil reliabilitas yang cukup baik yaitu dengan alpha Kornberg sebesar 0,756. Oke, next. Oh, di sini saya melakukan rancangan intervensinya di sini terdiri dari 8 hari yang terdiri dari 22 sesi. Selain sesi pada hari pertama terdiri dari 1 sesi, sedangkan pada hari kedua sampai hari ke-8 terdiri dari 3 sesi yang terdiri dari 40 menit. Jadi materi yang diberikan di sini adalah materi-materi perilaku prososial dari dimensi yang telah dikembangkan oleh Knopf von Noam. Misalnya pada sesi kedua, bagaimana anak menunjukkan perilaku baik, pada hari ketiga bagaimana anak menolong temannya, pada hari keempat bagaimana anak berbagi, pada hari kelima bagaimana anak bersikap empati, pada hari keenam bagaimana anak menunjukkan social concern, dan pada hari ketujuh dan hari ke-8 semuanya dielaborasi menjadi keseluruhan perilaku prososial. Next. Mungkin masih banyak yang bingung itu gimana ngelakuinnya gitu. Nah, di sini jadi saya memberikan contoh lembar observasi perilaku prososial. Jadi sebelumnya saya dan juga guru menunjukkan suatu poster yang berisi peraturan yang harus dilakukan hari itu untuk mendapatkan poin. Jadi ada perilaku positif dan perilaku negatif yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Jika siswa melakukan, maka kelompoknya akan mendapatkan pengurangan poin. Di sini ada contoh lembar observasi perilaku prososial empati. Yang pertama misalnya perilaku positif yang akan mendapatkan poin yaitu misalnya menanyakan perasaan teman yang sedang sakit, terluka, atau sedih seperti kamu nggak apa-apa atau butuh bantuan. Kemudian ada meminta maaf ketika berbuat salah. Sedangkan di perilaku negatif yang tidak boleh dilakukan yaitu misalnya meledek, berkata kasar pada teman, atau mengabaikan atau menolak teman yang sedang kesulitan. Nantinya dari sini ketika pada akhir sesi dihitung jumlah plus poin dan jumlah negatif poinnya atau minus poinnya, kemudian dihitung kelompok mana yang mendapatkan skor tertinggi, maka kelompok tersebut adalah kelompok pemenang yang berhak mendapatkan reward yang sudah disediakan. Seperti itu. Next. Di sini ada hasil penelitian untuk mengkategorisasikan bystander itu sendiri, kemudian diberikan pretest, dan dari hasil pretest ditemukan bahwa terdapat 4 siswa dengan perilaku prososial yang rendah, 17 siswa dengan perilaku prososial cukup, dan 6 siswa dengan perilaku prososial yang tinggi. Oke, next. Kemudian di sini ada tabel pembagian kelompok DGBG-nya ini sendiri. Jadi ada 3 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 10 sampai 11 siswa yang di-mix. Jadi dalam setiap kelompok ada pelaku bullying, ada bystander yang memiliki perilaku prososial rendah, cukup, dan juga tinggi. Tujuannya kenapa? Seperti yang sudah sudah diberitahu. Jadi ketika pelaku bullying melakukan bullying kepada korbannya atau ketika bystander rendah mendukung pelaku bullying tersebut, maka para siswa yang memiliki prososial tinggi dapat menegurnya atau memberitahu untuk menghentikan aksinya tersebut. Oke, next. Kemudian setelah diberikan intervensi, di sini didapatkan hasil data post-test, diberikan hasil post-test. Yaitu dari hasil data post-test ditemukan bahwa 26 dari 27 partisipan mengalami kenaikan skor, yaitu kenaikan terendah sebesar 1 poin dan tertinggi sebesar 11 poin, sedangkan 1 partisipan tidak mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya dari 4 partisipan yang sebelumnya dalam kategori rendah, masuk dalam post-testnya ke kategori yang cukup. Dan 8 partisipan yang sebelumnya berada di kategori cukup pada post-test masuk ke dalam kategori yang tinggi. Oke, next. Oke, sebelum untuk menguji t-test untuk melihat apakah efektif
penerapan DGBG untuk perilaku sosial ini, saya kemudian melakukan uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas pada pre-test dan post-test ditemukan bahwa kedua data terdistribusi normal. Oleh karena itu, next, saya bisa melanjutkan ke hasil uji beda paired sample t-test partisipan penelitian. Next, di mana di sini ditemukan bahwa nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada perilaku prososial pada pre-test dan post-test pada partisipan penelitian. Hal ini membuktikan bahwa program The Good Behavior Games efektif untuk meningkatkan perilaku prososial pada partisipan penelitian sebagai bystander. Next. Kemudian di sini ada hasil simpulan penelitian. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas program intervensi DGBG dalam meningkatkan perilaku sosial pada bystander. Kemudian berdasarkan hasil uji statistik paired sample t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada hasil pre-test dan post-test pada partisipan penelitian. Next, hal ini membuktikan bahwa pemberian intervensi program The Good Behavior Games atau GBG efektif dalam meningkatkan perilaku prososial pada bystander. Oke, next. Penelitian ini tentunya terdapat berbagai kelebihan dan juga kekurangan. Di sini yang pertama saya ingin membicarakan mengenai kelebihan penelitian ini, yaitu durasi intervensi yang cukup lama dalam 1 hari. Jadi dalam 1 hari itu saya melakukan intervensi mulai dari pukul 7 sampai pukul 11. Jadi dari situ saya bisa melihat berbagai perilaku yang ditunjukkan oleh para siswa. Kemudian mudahnya aturan dari DGBG yang mudah dimengerti oleh siswa, dan beragamnya rewards dan tema aturan. Selanjutnya, tentunya pihak sekolah dari SDX yang sangat kooperatif. Sedangkan tidak luput dari berbagai kekurangan penelitian. Yang pertama, di sini saya tidak mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku prososial. Selanjutnya, tidak tercatatnya perilaku yang ditunjukkan di luar sesi. Jadi di sini ketika sesi berakhir, tidak dilakukan intervensi. Ketika anak berperilaku baik atau buruk, saya tidak mencatat di situ. Yang ketiga, kemudian alat ukur yang digunakan adalah alat ukur untuk mengukur perilaku sosial secara umum, bukan khusus untuk bystander. Dan yang keempat, kesulitan untuk menilai perilaku yang ditunjukkan apakah dikarenakan reward atau niat baik dari perilaku. Jadi di sini kan masih banyaknya siswa yang sebenarnya excited banget untuk menunjukkan perilaku baik karena mereka mengakui pengen dapat reward. Jadi saya di sini kesulitan untuk melihat sebenarnya mereka tuh emang niat baik untuk berperilaku baik atau emang karena emang pengen dapetin reward atau niat baik atau reinforcement yang diberikan atau disediakan oleh saya. Oke, next. Nah, saran penelitian yang dapat diberikan dalam penelitian ini untuk peneliti selanjutnya mungkin dapat menggunakan desain eksperimen atau metode penelitian lainnya seperti mixed method agar diperoleh gambaran partisipan yang lebih rinci. Kemudian mungkin dapat mengembangkan alat ukur perilaku sosial khusus bystander seperti yang sudah saya katakan. Di sini saya menggunakan perilaku sosial khusus yang secara umum. Kemudian melakukan kontrol terhadap faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku sosial. Dan yang terakhir, melakukan wawancara pada partisipan penelitian untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih mendalam. Next. Sedangkan untuk saran praktis yang dapat diberikan, tentunya yang pertama kepada siswa disarankan untuk menunjukkan berbagai perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kepada orang tua sangat disarankan untuk mengajarkan anak berbagai perilaku sosial sejak dini. Dan yang terakhir kepada guru dapat menerapkan program intervensi DGBG di kelas atau di sekolah. Tidak hanya untuk meningkatkan perilaku sosial, tapi juga untuk meningkatkan berbagai perilaku atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Oke, next. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Yunike ya yang sudah presentasi tesisnya ya yang sudah dipublikasi di Jurnal Muara. Nanti boleh silakan semua boleh dilihat di Jurnal Muara. Kami juga pada kesempatan ini ingin menyapa beberapa dosen yang saya sudah lihat
namanya di link ya. Ada Prof. Maraat, ada Pak Yohanes, Pak Yohanes ya. Kemudian ada Bu Linda juga. Kami sangat senang ada di ruangan ini. Dan juga saya lihat beberapa teman dari dosen dari luar seperti Ibu Dr. Soraya Agustina Situmorang juga sudah ada di Zoom link ini ya. Nah, kami sangat senang dan saya juga melihat ada Pak Tiar Sugianto ya yang minggu lalu juga sudah hadir ya. Kami sangat senang. Mudah-mudahan bisa sering kita bertemu di Zoom link ini dalam FDI. Sebelum kita teruskan, mungkin ada pembahasan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh para partisipan. Kemudian Bu Tia mungkin ada hal yang mau disampaikan ya. Kami akan meminta Indah untuk menayangkan dulu CV-nya Bu Sri Tiatri PhD psikolog. Indah boleh minta bantuannya. Mungkin saya akan bacakan ya, Bu Sri Triatri PhD psikolog. Ini pendidikannya dulu itu di S1-nya di jurusan psikolog klinis di Universitas Pajajaran. Kemudian di UI S2-nya adalah psikologi pendidikan. Kemudian Bu Tia juga mendapatkan pendidikan dari luar negeri, dari Australia, University of Queensland di Educational Psychology. Bu Tia sangat berkecimpung lama di Untar ya. Ini adalah sebagai dosen dan wakil dekan Fakultas Psikologi Untar ya. Kemudian minatnya Bu Tia itu di bidang psikologi pendidikan, psikologi kognitif, psikologi budaya, dan psikologi yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dan dalam organisasi beliau adalah Ketua Kompartemen 4 Pengurus Pusat HIMSI dan juga Ketua Wilayah Jabodetabek Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. Jadi kalau ada yang mau masuk ke keanggotaan ini, gampang ya bisa hubungi Bu Tia. Oke. Jadi kami persilakan waktu dan tempat untuk Bu Tia untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tadi psikosocial behavior ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Ibu Pamela. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali Bapak Ibu bisa bergabung. Ada Bu Marat ya. Bu Marat, terima kasih sudah hadir. Ini profesor kita, guru kita yang banyak sekali membahas tentang bahasa ya Ibu. Saya banyak belajar dari Ibu dan saya bersama Bu Marat juga banyak sekali berbicara tentang bahasa. Nah, sebenarnya saya punya tayangan, kalau diperbolehkan ditayangkan Bu Pamela. Boleh, silakan Bu. Boleh ya, Indah, tolong diatur biar Bu. Ya, ini kebetulan saya coba apa yang saya ada di kepala saya tuangkan di dalam satu tayangan ya. Apakah sudah terlihat ya? Sudah Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Pamela. Bentar, maaf. Kemana dia? Oh ini. Ya, baik. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Unike, dan saya salut pada Unike, karena Unike melakukan educational psychology intervention. Yang penting yang perlu kita sadari adalah bahwa di Indonesia itu kesadaran terhadap perundungan atau bullying itu masih sangat rendah ya.
bukan saja di kalangan siswa, tapi juga di kalangan orang dewasa, itu bullying sangat sering terjadi. Ya, sampai yang sekarang ini yang sedang ramai diperbincangan oleh masyarakat adalah ketika Pak Presiden kita, Pak Jokowi, mempersilahkan kita mengkritik. Nah, ini apa bedanya mengkritik dengan hal yang lain? Ya, kita kelihatannya memang perlu kita buat kesadaran ini sejak dini, ya, sejak dini. Karena saya melihat kalau kebetulan anak-anak saya punya pendidikan di Australia. Ketika saya memperhatikan bagaimana cara sekolah-sekolah di Australia menyadarkan siswa mengenai bullying, itu memang ada kampanye-kampanye yang banyak ditempel di sekolah gitu ya, misalnya di dinding gitu ya. Tulisannya adalah apabila orang lain itu merasa tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan, itu adalah bullying. Ya, sampai seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Unike di dalam studinya itu merupakan hal yang sangat penting dan mungkin masih tergolong jarang. Ya. Nah, saya berharap studi yang telah dilakukan oleh Unike ini kemudian bisa dikembangkan untuk khasnya Indonesia. Ya, karena selama ini dan saya juga memang melihat bahwa model yang digunakan oleh Unike dan kami ya tentunya kami sebagai pembimbing, saya sebagai pembimbing, Bu Pamela sebagai pembimbing, itu mengambil atau mengadaptasi dari model program yang telah dikembangkan di Inggris. Ya, jadi memang ada modelnya, kemudian kita adaptasi bagaimana prinsip-prinsipnya untuk Indonesia, kemudian terbukti bahwa itu adalah efektif. Ya. Nah, kemudian hal yang saya tambahkan dari presentasi dari Unike adalah bahwa Indonesia membutuhkan banyak sekali program intervensi psikologi pendidikan. Banyak sekali yang kita perlukan dan saya yakin mahasiswa psikologi UNTAR mampu untuk mengembangkan intervensi-intervensi psikologis, psikologi pendidikan khususnya yang inovatif, ya, karena sekarang ini pemerintah sedang menggenjot jumlah program inovatif yang dilakukan oleh semua perguruan tinggi, termasuk dalam bidang psikologi pendidikan. Nah, beberapa yang bisa kita pelajari dari internet, ya misalnya dari Kelsey ini, ada Mindfulness Attention Program, Beating Exam Anxiety Together, dan Sound Progress, dan seterusnya. Sound Progress Video Interaction Guided Library, ini yang belum nyambung, ya. Nah, saya sendiri waktu S2 itu mengembangkan yang namanya mediated. Sebenarnya bukan intervensi. Waktu itu saya mengukur bagaimana sebenarnya proses belajar di sekolah-sekolah di Indonesia dengan menggunakan patokan mediated learning experiences yang dikembangkan oleh Feuerstein, ya, dari Israel. Nah, kebetulan hasil studinya baru berupa gambaran, ya, jadi berupa studi eksplanatif, baru kaitan-kaitan antar bidang, tetapi di dalam hal ini saya memang menemukan bahwa mediated learning experience di sekolah-sekolah Indonesia itu masih terbatas sekali, ya, sehingga mediated learning experience itu sebenarnya kalau kita mau lihat, ya, banyak sekali modul-modulnya sudah terbentuk dan itu sebenarnya bisa diterapkan oleh Indonesia, ya. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Feuerstein waktu itu bisa diterapkan untuk satu intervensi psikologis bagi
bagi banyak orang. Kemudian yang lain, di tempat saya belajar dulu di University of Queensland, ada satu intervensi psikologis yang bernama Triple P, Positive Parenting Program, yang dikembangkan oleh Profesor Sanders, profesornya dua ya. Profesor Matt Sanders ini mengembangkan intervensi psikologisnya itu di waktu studi S3 ya. Jadi mudah-mudahan Yunika nanti studi S3 dan bisa mengembangkan lebih lanjut good behavior game supaya bisa dikembangkan untuk lingkungan Indonesia ya. Nah, di sini adalah saya ingin menerangkan salah satu contoh intervensi psikologis seperti Triple P. Triple P ini adalah satu bentuk course atau program yang tidak one size fits all. Jadi selalu tidak ada program yang bisa cocok untuk semua kasus. Ya, karena itu yang perlu dibentuk oleh mahasiswa psikologi pendidikan sebenarnya adalah suatu sistem yang menyediakan atau menawarkan increasing level of support. Ya, jadi pelan-pelan orang tua itu bisa dikurangi supportnya untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Ya, jadi dalam Triple P ini orang tua akan datang dengan biasanya kasus anaknya yang selalu menurut orang tua membuat masalah. Ya, orang tua kemudian dibantu untuk merumuskan apa sih sebenarnya permasalahannya, kemudian dibantu untuk memanage perilaku. Ya, dalam hal ini kita lihat bahwa keunggulan dari intervensi psikologi pendidikan adalah bahwa semua intervensi psikologi pendidikan itu berbasis mekanisme kerja manusia. Seperti yang sudah dikerjakan oleh Triple P, oleh Profesor Sanders, itu pendekatannya jelas, behavioral. Ya, jadi kapan seorang tua perlu memberikan reward, punishment, dan lainnya itu adalah prinsip dari Triple P. Tapi luar biasa pengembangannya sehingga sampai saat ini orang dari seluruh dunia mengembangkan Triple P untuk masing-masing wilayah. Ya, waktu saya kuliah di UQ, itu teman saya dari Jepang mengembangkan Triple P untuk masyarakat Jepang. Seperti apa sih? Dan dia banyak sekali memberikan ceramah-ceramah di berbagai lingkungan masyarakat untuk menjelaskan prinsip-prinsip dari Triple P tadi. Ya. Kemudian kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Unike, memang pada prinsipnya itu menggunakan pendekatan behavioral sama sebenarnya, walaupun sudah ada sedikit menggunakan pendekatan kognitif sosial. Jadi yang paling penting ketika saya membimbing Unike, ketika saya membimbing semua mahasiswa psikologi pendidikan adalah bahwa apa keunggulan psikologi pendidikan dibandingkan dengan yang lain adalah kalian harus bisa menjelaskan mekanisme kerja manusianya seperti apa sehingga intervensi ini secara teoritis akan berhasil. Ya, nah kalau kita lihat banyak sekali pendekatan yang digunakan oleh mahasiswa psikologi pendidikan yang saya bimbing. Ada yang menggunakan pendekatan behavioral, ada yang menggunakan pendekatan kognitif sosial dari Bandura, ada yang menggunakan pendekatan information processing. Ini aja juga Bu Pamela kalau kita mau nanti sewaktu-waktu mengundang beberapa alumni kita yang sudah menggunakan pendekatan information processing, menggunakan pendekatan konstruktif kognitif dari Piaget, konstruktif sosial konstruktivis, maaf. Ini saya salah ketik. Konstruktivis sosial dan konstruktivis saya ralat ya. Konstruktivis sosial dan konstruktivis kognitif. Ya, jadi nah, kalau kita lihat lebih lanjut, maka di dalam
mekanisme manusia yang sekarang banyak dibahas itu juga bahwa manusia sekarang ini di mekanisme manusia belajar itu juga sejalan atau berubah sejalan dengan evolusi budaya, ya. Nah, sekarang ini kita lihat bahwa di dunia ini, apalagi dengan berubahnya dengan adanya pandemi COVID, itu banyak sekali hal yang perlu diubah. Ya, sikap kita terhadap IT, bagaimana kita menggunakan IT, bagaimana kita membentuk human relation yang tetap baik dengan di era IT itu perlu ditelaah, ya. Karena itu kebetulan besok kita Untar mengadakan satu conference, ya. Mudah-mudahan semua sudah tahu dan mudah-mudahan besok semua bisa bergabung di ICAP. Nah, ini terus terang ini salah satu bentuk, ya. Jadi kebetulan saya adalah steering committee dari konferensi ini, Shaping Healthy Relationship and Thinking Skill in Era of Information Technology. Nah, intervensi-intervensi psikologi pendidikan seperti apa yang bisa membentuk hubungan-hubungan antar manusia yang lebih baik dan cara berpikir yang lebih baik dalam era teknologi informasi. Besok pembicara utamanya kebetulan ini profesor saya dari dulu, beliau menjadi pembimbing saya di UQ, Profesor Lambert. Sekarang beliau bekerja di Sultan Praske University, Australia sebagai Deputy Vice Chancellor yang mengurusi student di universitas itu. Nah, kalau dilihat dari paper-paper yang dipresentasikan, ya ini banyak sekali. Silakan Bapak Ibu bisa melihat dan mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak sekali hal yang bisa diperoleh. Nah, ini kaitannya adalah kenapa saya mengatakan seperti ini. Banyak sekali intervensi psikologis yang bisa dikembangkan seperti yang Unike kembangkan. Jadi Unike ini telah mengembangkan satu program yang memang saat ini sedang dibutuhkan oleh Indonesia, yaitu bagaimana mengatasi bullying di Indonesia. Karena bullying sudah terlalu, menurut saya, untuk ukuran dunia, apalagi dikaitkan atau saya belajar dari pengalaman di Australia, itu kita agak menurut saya agak parah lah ya, sampai dewasa orang-orang di dalam di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan seringkali melakukan kritik yang katanya kritik tetapi sebenarnya itu bisa dikatakan sebagai bullying dan seterusnya, ya. Jadi ini satu lagi yang mungkin kita tahu besok itu kan ada dua konferensi sebenarnya. IKST ini yang untuk engineering, ya, untuk bagian engineering dan teknologi. Ini juga sama, Development and Utilization of Technology to Support Human Life in New Adaptation Era. Yang menjadi keynote speaker-nya adalah Profesor Dr. Eng Swee Chin, dan beliau juga akan banyak mengupas sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh manusia dalam era teknologi informasi. Ya, banyak sekali yang sudah dipikirkan oleh beliau. Menurut saya psikologi pendidikan akan banyak dibutuhkan untuk membuat intervensi seperti yang sudah dilakukan oleh Unike. Demikian tambahan dari saya, Bu Pamela. Mungkin kita bisa tanya jawab. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Tia atas paparannya dan juga terima kasih banyak Unike atas paparan yang sangat lengkap, ya. Dan kami sangat senang bahwa sudah ada program-program yang GBG yang sudah dipaparkan itu sebenarnya sangat berguna ya untuk masyarakat Indonesia. Mungkin nanti teman-teman yang sudah mendengar tentang hal itu kelak juga bisa dipakai di sekolah-sekolah. Saya tahu banyak sekali yang hadir di Zoom ini adalah memang guru-guru di sekolah-sekolah ya, khususnya mahasiswa yang ngambil eksekutif kelas ya, kemudian juga banyak guru BK ya.
Nah, ini perlu disosialisasikan sampai ke grassroots ya untuk bisa dipakai hal-hal ini yang baik. Dan sekarang bullying ini memang bukan hanya masalah di lapangan aja, tetapi juga sangat banyak terjadi di cyberbullying ya. Nah, itu juga memang sesuatu yang tadi ada kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan Bu Dia, itu tentunya cyberbullying ada kaitannya dengan teknologi ya. Oke, jadi terima kasih. Saat ini kita sudah mendengar semua yang sudah dipaparkan oleh para narasumber kita malam hari ini. Silakan teman-teman ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga mahasiswa kami yang kami cintai, dan juga alumni kami, silakan untuk memberikan pertanyaan. Boleh memberikan pertanyaan lewat chat room maupun langsung minta raise hand untuk menanya ya. Kami akan akomodasi hal-hal yang ingin ditanyakan. Oke. Silakan. Di sini saya sudah sudah ada pertanyaan satu di chat room ya, mungkin saya bacakan ya. Jadi Ado hari ini masih di perjalanan, tapi ternyata tertarik dengan mendengarkan apa yang sudah disampaikan ya. Jadi ini ada mau bertanya, apa yang menjadi landasan Unike menggunakan intervensi GBG dibandingkan dengan intervensi yang lainnya ya. Itu satu ya. Kemudian bystander effect merupakan salah satu juga fenomena yang sering ditemui di jalanan. Bukannya menolong korban tetapi malah merekam situasi yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa S2 untuk mengurangi sikap apatis ini? Terima kasih. Jadi silakan Unike untuk menjawab dulu. Nanti yang berikutnya adalah Pak Yohanes Budiarto, dosen kita akan bertanya langsung. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi landasan saya memilih Good Behavior Games? Seperti yang sebelumnya sudah dikatakan oleh Bu Tia, selaku pembimbing saya waktu itu mengatakan bahwa apa yang menjadi landasan saya untuk memilih Good Behavior Games adalah dari teori behavioristik B.F. Skinner. Jadi salah satu untuk meningkatkan perilaku sosial adalah dengan adanya pemberian reinforcement. Mengapa? Dengan adanya pemberian reinforcement, suatu perilaku itu dapat muncul karena berhubungan dengan perilaku konsekuensi yang positif. Nah, dari situ Good Behavior Games ini kan ketika anak melakukan sikap baik, dia akan mendapatkan reinforcement. Misalnya berupa pujian, tepuk tangan, dan setelahnya ketika sudah selesai sesinya, maka anak berhak mendapatkan hadiah. Nah, hal tersebut itu digunakan sebagai reinforcement. Yang diharapkan di mana ketika reinforcement diberikan, maka akan menaikkan perilaku baik dari anak itu sendiri. Dikarenakan landasan dari reinforcement Good Behavior Games ini yang sangat tepat sekali untuk meningkatkan perilaku sosial, oleh karena itu saya memilih, saya dan juga kedua pembimbing saya memutuskan untuk memilih Good Behavior Games ini. Yang kedua adalah dikarenakan Good Behavior Games ini sangat jarang sekali ditemukan di Indonesia. Di luar negeri sudah banyak sekali diaplikasikan. Sedangkan di Indonesia itu masih sangat jarang sekali menemukan berbagai intervensi yang menggunakan Good Behavior Games. Kalaupun ada, kebanyakan Good Behavior Games itu digunakan untuk menurunkan perilaku, misalnya perilaku agresif, perilaku mengganggu, dan lain-lain. Apa yang membuat penelitian ini unik adalah karena penelitian ini menggunakan Good Behavior Games untuk meningkatkan perilaku sosial, di mana belum ditemukan di Indonesia sendiri bagaimana Good Behavior Games untuk meningkatkan perilaku sosial. Di luar negeri sendiri juga pernah dilakukan, tapi sudah lama sekali, yaitu di tahun 1970-an. Oleh karena itu, ya, saya sangat tertarik untuk menggunakan Good Behavior Games. Yang kedua adalah bagaimana mengatasi bystander effect itu. Ya, benar banget sih. Jadi bystander effect ini adalah salah satu yang menyebabkan bystander itu enggan untuk menolong. Tapi sebagai selaku dari
mahasiswa psikologi pendidikan, saya pernah di materi ini saya membaca bahwa salah satu yang menjadi alasan orang untuk enggan menolong adalah karena adanya division of responsibility. Jadi karena dia merasa, oh orang yang lain tuh nggak nolong, ngapain nolong gitu. Atau dia merasa karena kayaknya situasinya nggak parah-parah banget gitu. Karena orang lain juga nggak nolong, ngapain saya nolong gitu. Daripada menunggu kayak gitu, lebih baik selaku mahasiswa kenapa kita nggak duluan yang memulai untuk menolong. Karena dalam beberapa penelitian ditemukan ketika seseorang melakukan perilaku sosial, biasanya itu jadi kayak mirroring, jadi kayak mempengaruhi orang lain. Jadi ketika satu orang, oh iya harus tolongin, mungkin orang-orang yang lain juga jadinya nggak, oh iya bener harus nolongin, karena udah satu yang mulai, makanya memulai yang lain. Base effect itu kan muncul dikarenakan adanya orang-orang yang enggan, satu nggak memulai, akhirnya yang lain juga ngerasa, ya ngapain nolongin, tuh nggak ada yang nolongin juga, kayak gitu. Atau ngapain nolongin, situasinya kan nggak darurat, yang lain juga nggak nolongin, ngapain gitu. Jadi ya sebagai mahasiswa sebaiknya sih kayak meningkatkan awareness, gimana, yaitu meningkatkan perilaku sosial, bersikap baik, menolong duluan, jadi untuk menghindari dari bystander effect. Mungkin begitu menurut saya, Ibu. Ada tambahan mungkin dari Ibu Tia atau Ibu Pamela? Ya, silakan Bu, kalau misalnya ada tambahan dari Bu Tia. Iya, betul ya Yunike. Jadi ada faktor psikologi sosial yang bermain di sini. Jadi Pak Yohanes nanti yang banyak akan bahas nih. Jadi dasar dari psikologi pendidikan itu selain psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi belajar, psikologi kognitif, tapi juga ada psikologi sosial. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana timbulnya pikiran bahwa orang lain juga nggak nolongin, saya juga enggak gitu ya. Nah itu adalah salah satu fenomena dalam psikologi sosial. Karena itu sekali lagi tadi saya juga sudah sampaikan bahwa budaya kita memang perlu dikembangkan menjadi lebih pro-sosial, dan itu bisa salah satu di antaranya yang bisa dilakukan seperti tadi yang Yunike katakan, mulailah dari kita sendiri. Ya karena kalau kita sendiri, apalagi kita ini yang banyak di sini adalah guru. Guru-guru adalah contoh perilaku, contoh bagi siswa-siswa. Kalau kita sebagai guru bisa memberikan contoh yang baik, paling tidak kita sudah bisa mengubah siswa-siswa kita. Jadi itu yang kelihatannya kalau kita belum bisa memberikan intervensi secara nasional, kita baru sanggup di kelas sendiri, saya pikir itu yang paling masuk akal dan paling realistis. Demikian, Bu Pamela. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Menurut saya lebih gampang semua itu dimulai dari anak-anak sih, memang. Jadi tentunya dengan orang-orang seperti kita di mahasiswa yang sudah lagi ngambil master atau sudah menjadi alumni ya, itu menjadi contoh seperti apa yang dikatakan oleh Bu Tia. Tapi untuk merubah satu budaya, merubah bangsa, itu biasanya mulai dengan usia yang lebih muda. Jadi saya melihat juga ada di bacaan yang pernah saya dapat bahwa ini sesuai dengan cognitive development theories, dengan social information processing theories ya. Jadi prososial itu semacam cooperation, sharing, ya, giving reassurance dan comfort, kemudian volunteering to help others, ya, itu akan mengincrease apparent over the course of the childhood. Jadi mulai di childhood ya, mulai di childhood dan juga tentunya apa yang saya mendukung sekali apa yang sudah dilakukan oleh Yunike dengan memilih dia punya subjek adalah anak-anak SD ya, kelas 3 ya kalau tidak salah, benar ya? Kelas berapa Yunike? Kelas 6 Bu. Kelas 6. Kelas 6 benar. Masih di posisi itu ya. Jadi sudah melewati yang namanya pre-operational period ya, tetapi sudah memasuki kepada period di mana
egosentrisnya sudah berkurang ya. Nah, disitulah tempat mulainya mengajar mereka ke prososial yang baik gitu ya. Nah, itu tambahan. Oke. Silakan Pak Yohanes yang sudah raise hand. Nah, kami sangat berterima kasih ada Pak Yohanes memang yang sangat senang juga di psikologi sosial ya Pak. Boleh tolong berikan masukan-masukannya. Terima kasih Pak. Iya, baik. Selamat malam Ibu Tia, Ibu Pamela, lalu Mbak Yunike. Selamat untuk pencapaian yang sudah dihasilkan bersama melalui riset yang sangat, menurut saya ini sangat menarik risetnya. Jadi memang setelah saya merenungkan, nampaknya benar sekali Bu Tia kalau berkata bahwa psikologi pendidikan ini memang satu wilayah yang menurut saya sangat-sangat penting. Karena kalau saya merenung dalam hidup saya sendiri, bagaimana kita memengaruhi seseorang untuk menjadi baik, terkadang kita susah mengumpulkan orang. Namun ketika berada di setting pendidikan, sekolah, institusi pendidikan, itu orang sudah berkumpul banyak. Sehingga kita sebagai guru, sebagai dosen, pengajar, itu memiliki kesempatan yang sangat-sangat luar biasa untuk berdampak secara positif bagi banyak orang. Mungkin dalam waktu 90 menit atau 110 menit dalam 2 SKS kita bisa berbagi hal-hal yang positif pada mahasiswa selain materi pengajaran. Dan ini susah sekali untuk dicapai di bidang psikologi yang lain. Misalnya psikologi sosial, susah kita mau bicara pada banyak masyarakat, anggota kelompok agak susah. Psikologi industri organisasi, rata-rata orangnya sudah dewasa-dewasa semua. Dalam artian, terkadang susah untuk untuk melakukan intervensi ataupun mengubah mindset yang sudah terbentuk dari kecil. Jadi psikologi pendidikan ini area yang sangat baik, sangat-sangat bagi saya sangat-sangat memiliki prospek untuk diadakannya berbagai macam intervensi demi pencapaian kondisi psikologi seseorang yang optimal, kondisi mental, kondisi emosi dan secara umum kesejahteraan mereka. Nah, terkait dengan risetnya Mbak Yunike, ini menarik sekali karena yang saya tahu beberapa universitas program psikologinya mereka sudah berani mengatakan riset di bullying itu sudah selesai. Mengapa? Karena sudah terlalu jenuh, terlalu banyak sekali riset. Namun kemudian ketika saya melihat judul dari penelitian Mbak Yunike di bawah bimbingan Bu Tia dan Bu Pam, wah ini menarik. Sangat-sangat menurut saya ini sangat-sangat berbeda gitu. Sangat-sangat berbeda. Karena memang bullying itu seringkali berfokus hanya pada aktor, pada victim, korban. Bystander itu seringkali tidak terlalu banyak untuk diintervensi memang. Jadi Mbak Yunike sudah mengambil satu ruang yang memang jarang orang ambil. Artinya ada porsi yang sudah dilakukan dengan cara yang benar menurut saya. Yaitu porsinya pada bystandernya. Nah, lalu tadi saya mengikuti paparan dari Mbak Yunike. Ada beberapa hal yang memang saya butuh informasi lebih dari Mbak Yunike terkait misalnya tadi disampaikan dalam presentasi dari ketika share screen itu ada informasi terkait validitas. Apakah ini bicara validitas instrumen atau apa? Nah ini nampaknya sih instrumen ya, validitas instrumen. Nah ini mungkin perlu diklarifikasi ini validitasnya seperti apa gitu. Lalu kemudian ketika saya melihat dimensi-dimensi dari prososial, dari tokoh yang disampaikan oleh Mbak Yunike,
saya bertanya bagaimana cara membedakan secara operasional antara misalnya dimensi kindness baik dengan yang apa misalnya saya agak lupa empati mungkin ya atau apa tadi itu kok kayaknya beda-beda tipis karena emang ini jujur saja permasalahan psikologis itu adalah pada konstruksi konsepnya sifatnya itu kan overlapping seringkali overlapping jadi memang perlu adanya kalau mungkin dalam pengujian alat tes itu ada diskriminan validity-nya itu harus jelas. Artinya apakah yang namanya orang kindness itu baik, lalu kemudian positif, lalu kemudian empatik juga sama. Bagaimana membedakan orang yang baik dan orang yang empatik? Misalnya goodness tadi ya, ada goodness apa kalau nggak salah ya, saya lupa ingat. Lalu ada empatik, lalu ada apalagi dari perilaku menolong kalau nggak salah ya. Nah itu bagaimana membedakan antara perilaku menolong dengan perilaku yang dikatakan baik. Nah ini takutnya nanti domain pengukurannya secara operasional overlap. Nah itu mungkin konsepnya dari tokoh tersebut mungkin sudah established. Namun mungkin Mbak Yunika punya cara tersendiri sehingga pengukurannya itu menjadi menjadi lebih dapat dibedakan antara kindness, antara empati, antara perilaku menolong misalnya. Lalu kemudian dalam riset ini apakah ada manipulasi cek ya? Cek manipulation, Mbak Yudika nanti ya. Manipulasi cek artinya ketika ada intervensi itu kan berarti ada manipulasi berarti kan. Nah, apakah partisipan itu benar-benar memahami intervensi yang diberikan? Bagaimana caranya mengetahui bahwa mereka itu paham dengan intervensi yang diberikan Mbak Yunika? Sehingga begini Mbak Yunika, ketika saya sampai pertengahan presentasi Mbak Yunika, saya itu sempat berpikir, apakah judulnya jangan-jangan keefektifan reward ya? Bukan keefektifan game itu ya, apa? BBG atau apa tadi ya? GBG. Ya. GBG, Good Behavior Games. Iya, Good Behavior Games, ya, GBG ya. Nah, jangan-jangan ini judulnya mungkin nanti reward-nya, keefektifan reward. Nah itu, bukan pada keefektifan GBG tadi. Jangan-jangan ya. Tapi kemudian saya juga akhirnya cukup rilis karena Mbak Yunika di bagian akhir mengatakan jangan-jangan peserta ini sensitifnya dengan reward. Ya kan? Nah, jadi bagaimanakah caranya waktu dalam riset peneliti mengantisipasi supaya jangan sampai sensitifnya kepada reward-nya bukan kepada program atau intervensi yang diberikan. Nah, itu saja Mbak Yunika. Tapi ini riset ini sangat baik. Kontribusinya pastinya menurut saya ini dapat diterapkan di setiap sekolah. Ya, saya yakin ini bisa dijadikan model juga. Dan mungkin kalau diperlukan riset-riset selanjutnya adalah mungkin hanya pada desain penelitiannya mungkin ya, yang perlu ada control group juga pembandingnya sehingga ketika bilang efektif itu adalah ada grup pembandingnya, ada grup kontrolnya, dan kalau bisa ada grup comparison grupnya juga lebih bagus lagi. Demikian Mbak Yudika, terima kasih atas waktunya Bu Tia dan Bu Pamela. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Yohanes Budiarto. Ya, saya mau pastikan ya dengan pertanyaan tadi yang datangnya dari saudara atau saudari Adohari ya, saya rasa sih sudah terjawab ya tentang landasan kenapa Yunika memilih intervensi GBG maupun bystander effect yang harus dilakukan ya, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi sikap apatis mereka itu. Mudah-mudahan sudah terjawab. Jikalau belum terjawab atau bagaimana, boleh raise hand ataupun tulis di chat room ya.
Terima kasih juga dengan tanggapan, komen dari Pak Yohanes Budiarto untuk paparan-paparan yang sudah disampaikan tadi. Oke, saya masih ada pertanyaan di sini yang berasal dari Mbak Priska Eugenia. Di sini Mbak Priska ingin bertanya, dalam situasi bystander effect, ya, apakah memungkinkan kalau sebetulnya mereka takut tidak kuat untuk menolong di situasi yang sedang parah? Dan bagaimana cara yang disarankan ketika ingin menolong dan mengintervensi dengan segera, tapi juga tetap menjaga diri supaya tetap aman dari bahaya? Terima kasih sebelumnya. Silakan Mbak Yunike atau Bu Tia untuk memberikan tanggapan. Saya rasa Bu Yunike dulu ya. Silakan Yunike. Ya. Ya, pertanyaannya ada di chat room juga ya. Dan Pak Yo juga ya, dari Pak Yo juga. Ya. Terima kasih Bapak Yohanes atas pertanyaannya. Ini flashback lagi Pak, kayak berasa sidang ya Pak. Berbagai pertanyaannya ini, terima kasih. Ini mohon maaf ya Mbak. Ya nggak apa-apa Pak. Soalnya saya nggak ikut nyidang, jadinya kepingin. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, pertanyaannya yang pertama tadi validitasnya ya Pak, itu validitasnya adalah validitas instrumen atau alat ukur yang diukur Pak. Jadi sebelum saya memberikan pretest, saya melakukan validitas alat ukur untuk menguji apakah ke-20 butir yang saya gunakan itu valid atau tidak. Gitu yang pertama Pak. Yang kedua, ya benar sekali Pak, memang agak sulit untuk membedakan yang namanya kindness, empati, atau helping seperti itu. Tapi di sini saya mengadaptasi dari perilaku prososial dari Knopf Noam, di mana setiap butirnya itu udah ada pecahannya, indikator-indikatornya Pak. Misalnya kayak perilaku baik itu adalah tersenyum, bertepuk tangan ketika teman sedang mampu melakukan sesuatu, menolong yaitu menolong secara langsung, menolong membersihkan kelas atau menolong merapikan lunchbox-nya seperti itu. Kalau empati itu sendiri lebih dia misalnya temannya lagi sedih, dia mampu kayak menanyakan, kamu nggak apa-apa, kamu butuh tolongan. Jadi sebenarnya emang bener sih Pak, perilaku sosial itu kan sangat luas sekali Pak, apa ya namanya, pengertiannya, perilaku baik, perilaku menolong. Itu kan emang agak susah ya, beda-beda tipis. Ini dalam penelitian ini saya memang sudah mengadaptasi indikator-indikator dari yang sudah dikemukakan oleh Noam. Jadi definisi operasionalnya dipecahin gitu Pak. Seperti itu. Terus selanjutnya, efektivitas dari DE-nya ya Pak. Oh ya, apakah itu reward atau sebenarnya benar Pak, ada kesulitan karena kebanyakan anak, khususnya anak-anak yang perilaku prososial dia tuh kayak seneng banget perilaku cuma karena dia ngakuin rewardnya apa yang akan didapatkan. Tapi saya ceknya sebenarnya apa niat baik atau emang rewardnya itu sendiri di setiap ini kan di setiap dalam satu hari itu kan dari jam 7.20 sampai jam 11 ya Pak. Jadi 40 menit 7.20 sampai jam 8 sesi berakhir, kemudian kita penghitungan skor. Selanjutnya dilanjutkan lagi jam 9 atau setengah 10. Jadi 1 jam yang tidak terhitung oleh sesi. Ketika di luar sesi, segala perilaku baik yang dilakukan oleh anak-anak itu tidak tercatat. Jadi ketika anak melakukan baik itu nggak tercatat, atau anak melakukan perilaku buruk itu nggak tercatat. Bagaimana ngeceknya sebenarnya? Ya, karena reward. Karena setelah saat di luar sesi pun anak banyak yang menunjukkan perilaku baik. Jadi meskipun anak itu tahu, oh iya ini lagi nggak dicatat, tapi dia tetap melakukan perilaku baik itu. Dia tetap menunjukkan perilaku yang emang diharuskan atau perilaku yang tidak diharuskan. Jadi sebagai contoh, meskipun di luar sesi ada pelaku yang kayak nyorak-nyorakin temennya, ngeledekin temennya yang lain tetap ngasih tahu, jangan gitu. Ingat, jangan kayak gitu, nggak baik kayak gitu. Jadi meskipun di luar sesi kan otomatis nggak dihitung dan nggak bakalan dapat reward kalaupun dia menang. Itu banyak anak-anak yang memang menunjukkan perilaku baik dan menghindari segala perilaku buruk.
Dan yang kedua, sebenarnya ini efektivitas reward atau efektivitas GBG. Yang membedakan GBG ini adalah karena GBG itu dibentuk suatu kelompok, Pak, di mana setiap kelompoknya itu terdiri dari perilaku anak yang berbeda-beda. Jadi misalnya ada anak yang emang perilaku baik, ada anak yang perilakunya kurang baik, ada anak yang perilaku sosialnya rendah, dan ada pelaku bullying itu sendiri. Itu yang membedakan. Jadi ada kelompok-kelompok. Dan selain itu, ketika kelompok itu mampu menunjukkan perilaku baik, maka dia berhak untuk mendapatkan poin, dan ketika dia melakukan suatu perilaku yang buruk, maka dia akan melakukan pengurangan poin, seperti itu. Jadi ketika memang sudah mampu, kemudian nanti setelahnya nggak semuanya bakalan dapat reward. Jadi meskipun emang dia menunjukkan perilaku baik, tapi kalau misalnya anggota lain di kelompoknya itu nggak melakukan perilaku baik, otomatis nilainya bakalan lebih sedikit. Nantinya dihitung kelompok mana yang memiliki nilai poin yang paling banyak. Dari situ baru bisa dapat reward. Jadi reward itu tuh cuman sebagian apa ya, Pak? Cuman sebagian cuma bagian dari DGBG, tapi fokusnya di sini sebenarnya reward-nya itu sebenarnya kalau di DGBG itu bisa terlihat maupun tidak terlihat. Kebanyakan yang dalam berbagai penelitian yang saya lihat itu kebanyakan justru tidak terlihat. Jadi contohnya ketika dia melakukan perilaku baik, cuman disuruh tepuk tangan, ketika kelompok menang, kelompok teman-teman yang lain disuruh misalnya tepuk tangan untuk kelompok ini, dia berhasil menang, kayak gitu. Jadi nggak harus terlihat. Jadi sebenarnya reward-nya juga simple, Pak. Cuman sebenarnya dari reward ini bisa meningkatkan perilaku yang diharapkan, seperti itu, Pak. Yang membedakan DGBG karena ada kelompoknya itu sendiri sih, Pak. Jadi ketika memang ada anak yang berperilaku buruk, anggota kelompok yang lainnya itu bisa menegur dia supaya jangan sampai berperilaku seperti itu. Seperti itu sih, Pak. Ya kurang lebih seperti itu tadi sudah cukup apa? Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Bu Tia atau Bu Pamela? Iya. Mungkin yang tadi yang manipulasi cek kira-kira gimana ya, Mbak? Manipulasi ceknya maksudnya kayak gimana ya, Pak? Iya, jadi kalau kita memberi intervensi dalam eksperimen, itu umumnya adalah kita mengecek pemahaman partisipan terhadap intervensi kita. Gitu. Oh. Ya. Jadi benar nggak setiap instruksi dari kita, misalnya apa yang kita ingin capai itu kira-kira partisipan itu paham atau tidak, sehingga takutnya nanti hasilnya tidak menggambarkan dari hasil intervensi tersebut. Demikian. Oh begitu, Pak. Kalau manipulasi itu jadi nggak setiap pertemuan sih, Pak. Jadi setiap 2 hari sekali itu saya memberikan kuesioner gitu, Pak, untuk mengetahui pemahaman si anak itu sebenarnya ngerti atau enggak. Misalnya perilaku apa aja yang dia udah lakukan. Perilaku baik ini hari ini saya melakukan gini-gini, hari ini saya melakukan kayak gini-gini. Kebetulan kan ada good behavior ini sangat simpel ya, Pak. Dan sangat mudah dimengerti, anak-anak juga dikasih tahu sedikit juga udah mudah mengerti. Tapi kalau manipulasi checking yang berupa setiap pertemuan apakah saya mengerti atau itu nggak ada sih, Pak. Cuman seperti beberapa kali pertemuan itu setiap harinya diberikan worksheet atau questionnaire di mana anak itu diminta untuk menceritakan atau mengisi suatu kuesioner mengenai hal-hal apa yang sudah dia lakukan, dan pada akhir intervensi kemudian saya melakukan evaluasi dari The Good Behavior Games ini mengenai hal apa yang dia mengerti, hal apa yang dia sukai, dan hal apa yang tidak kurang disukai. Tapi itu di akhir intervensi evaluasi The Good Behavior Games-nya itu, Pak. Oh iya, oke, baik. Saya pikir itu sudah cukup. Ya, terima kasih, Mbak Yunika. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih Yunike ya sudah memberikan jawaban yang ya khususnya kaitannya dengan yang intervensi yang sudah kamu lakukan itu yang 8 itu ya Yunike ya, yang ada perilaku bayi ya, menolong teman yang tadi sempat ditanyakan oleh Pak Yohanes. Yang berikutnya yang sudah tadi saya bacakan, apakah Yunike atau Bu Tia yang akan menjawab? Ini beberapa pertanyaan ada di sini tentang situasi bystander yang efek dari bystander ya. Mereka itu mungkin
rasanya tidak kuat untuk memberikan pertolongan di situasi yang bagi mereka itu mungkin parah. Terus kemudian apa sarannya dan kira-kira intervensi apa yang boleh segera dilakukan agar tetap membantu yang victimnya ya, korbannya, tapi pada saat yang bersamaan itu juga bisa menjaga diri mereka tetap aman dari bahaya. Mungkin ini yang dimaksud oleh Mbak Priska. Halo. Silahkan Yunika ya. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Jadi Yunika. mungkin ditambahkan ya Bu. Ya, silahkan. Ya, kalau untuk di sini kan saya lebih ke fokusnya ke bias center dalam bullying ya. Kalau bias center dalam bullying itu benar banget ada beberapa penelitian yang menunjukkan kalau misalnya salah satu alasan orang tidak mau korbannya itu dikarenakan mereka takut. Biasanya karena yang ngebully itu orangnya lebih kuat, lebih populer, lebih intimidated banget. Jadi mereka tuh takut buat nolongin. Kenapa? Karena mereka takut ketika mereka nolongin korban, next mereka yang bakalan jadi victimnya. Benar kayak gitu. Nah, kalau misalnya dalam biasanya bullying ini intervensinya sebenarnya nggak harus intervensi langsung. Ketika dibully langsung ngadepin pelakunya atau kayak gimana. Tapi kan bisa dengan melaporkan kejadian itu kepada guru atau melaporkan kejadian itu kepada pihak yang memang lebih berwenang gitu untuk tolongin itu ada intervensi yang lainnya. Sama seperti kita ngelihat misalnya bystander, kita ngelihat ada kecelakaan tapi kita ngelihat kita bingung untuk melakukan apa, kan kita bisa telepon pihak berwajib atau misalnya ambulans atau sebagainya. Jadi sebenarnya nolongin nggak harus kita yang intervensi secara langsung ke pelaku bullying, tapi di sini intervensinya bisa dengan melaporkan kepada orang yang misalnya kepada guru atau kepada kepala sekolah atau seperti itu sih. Kalau memang ketakutan tapi itu sebenarnya emang wajar. Seperti itu. Ya, saya tidak ada tambahan karena jawaban dari Yunika sudah lengkap sekali ya. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya Mbak Priska. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Priska. Jadi saya akan lanjutkan ke pertanyaan yang berikut yang sepertinya sempat sudah dibahas oleh Bu. Iya, tapi Mbak Mi Swasti Wulandiyani dari Udayana ya, itu merasa mungkin dia terlewat ya. Jadi mohon nanti diberikan jawaban oleh para narasumber. Di sini disebut apakah ada temuan terkait unsur budaya. Jika ya, maka saya usulkan untuk memperluas cakupan subjek dengan berbagai latar belakang budaya. Dan saya siap membantu atau kerjasama. Great, Mbak Yunike. Luar biasa nih. Dapat dukungan dari Mbak Wulandiyani dari Udayana. Silakan. Mungkin ada yang mau jawab antara Bu Tia atau Yunike. Yunika saja, Oke. silakan Yunika. Baik, terima kasih. Sebenarnya emang benar banget salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku sosial adanya lingkungan budaya. Jadi dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa budaya di mana tempat anak itu dibesarkan, di mana tempat anak itu diasuh itu sangat mempengaruhi perilaku sosial. Sebagai contoh, biasanya ini dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa orang-orang di desa itu lebih mampu memiliki perilaku sosial yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang di kota. Seperti diketahui misalnya orang-orang kota sudah sibuk dengan kehidupannya agak sedikit lebih apatis, sedangkan orang-orang di desa itu maksudnya lebih gotong royong, lebih membantu, seperti itu. Nah, salah satu kekurangan dalam penelitian saya memang sudah jadi masukan waktu sidang itu adalah saya tidak saya tidak mengecek atau tidak melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial itu. Sebenarnya banyak banget, bukan cuma budaya, tapi ada gender, ada umur, ada pola asuh, dan sebagainya. Namun dalam penelitian ini tuh saya tidak mengecek atau tidak melihat apakah faktor-faktor tersebut tuh mempengaruhi dalam perilaku sosial, karena emang fokusnya lebih ke bagaimana cara meningkatkan perilaku sosial dengan intervensi DGBG. Kebetulan juga waktu itu sempat berdiskusi dengan Ibu Pamela di beberapa waktu FDI yang lalu. Saya sangat
saya dan sangat tertarik gitu Bu Tia untuk meneliti bagaimana perilaku sosial antara orang yang desa dengan orang yang kota gitu. Karena emang pengen melihat apakah benar orang-orang yang desa itu perilaku sosialnya itu bisa lebih tinggi atau dibandingkan orang-orang di kota, karena ada beberapa penelitian yang mengatakan seperti itu. Ya, emang sangat diperlukan sekali. Ini bisa dijadikan saran untuk penelitian selanjutnya, bahwa penting sekali untuk mengecek bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi perilaku sosial. Namun di penelitian ini emang salah satu kelemahannya adalah saya tidak melihat faktor-faktor tersebut. Terima kasih Mbak Wulan, begitu. Terima kasih banyak ya Bu Yunike. Nah, ini bisa menjadi masukan kepada mahasiswa-mahasiswa yang lagi meneliti ya, yang akan masuk dalam penelitian-penelitian, lagi cari judul-judul ya, bisa menjadi pertimbangan. Nah, atau Mbak Yunike boleh terus lagi meneliti ya. Ya, baik bersama para dosen juga silahkan, atau tadi sudah ada tersedia dari Mbak Wulanyani dari Udayana. Terima kasih Mbak Ulan. Oke, sekarang masih ada pertanyaan atau ada yang lebih senang untuk bertanya langsung, itu silakan. Dan mungkin Pak Made juga ada pertanyaan, Pak. Lanjut dulu Bu Pamela, silakan. Oke. Mohon izin Bu Pamela kalau boleh. Ya, Mas Dimas, silakan ya. Mas. Ya, saya mau bertanya pada Bu Tia, gitu ya. Sangat menarik sekali Bu tentang fenomena prososial ini, gitu kan. Tadi sempat diungkapkan juga bahwa perilaku prososial ini memang baiknya diajarkan di usia-usia dini ya Bu ya. Nah, saya itu membayangkan bahwa situasi pandemi ini kan mau nggak mau kita hadapi saat ini ya Bu ya. Nah, kita nggak tahu batasnya itu sampai kapan, gitu kan. Nah, terus yang terjadi sekarang ini itu kan banyak TK-TK juga yang bisa dibilang muridnya juga kurang, Bu. Gitu. Jadi muridnya kurang. Kemudian karena memang mungkin fenomenanya karena orang tua memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya dulu gitu kan, karena takutnya karena pandemi gitu ya, dampak pandemi gitu ya. Nah, saya mau bertanya apakah kira-kira ada saran untuk sekolah-sekolah TK ini dari Ibu gitu kan, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa tetap mengajarkan perilaku sosial kepada anak-anak gitu kan di tengah pandemi seperti ini, karena juga memang kalau memang tidak bisa bertemu dengan tatap muka, anak-anak ini kan memang mengalami kesulitan gitu. Gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Bu Pamela. Ya. Maaf saya langsung jawab, Bu. Boleh, silakan Bu. Ya, baik. Karena pertanyaannya ke Bu Tia. Iya. Baik, terima kasih ya Mas Dimas ya. Gini, prinsip dari bentukan perilaku prososial itu memang bukan hanya interaksi langsung ya antar manusia, tetapi juga bisa melalui berbagai media ya. Nah, memang kalau kita lihat tadi yang dikemukakan oleh Yunike bahwa ada penelitian perilaku prososial di desa itu lebih tinggi dibandingkan dengan perilaku prososial di kota. Kenapa? Karena di sana memang masih ada budaya di mana interaksi sosial antar individu masih lebih intens dibandingkan dengan di kota. Nah, saya lebih menyoroti masa depan ya. Masa depan ini kita juga akan menghadapi situasi di mana manusia-manusia itu lebih banyak makin kecil kelompoknya ya, individualistiknya lebih besar. Kelompok-kelompok yang terbentuk memang adalah keluarga-keluarga kecil ya. Karena itu inilah yang saya katakan tadi bahwa saat ini mahasiswa psikologi pendidikan dimanapun di Indonesia itu tertantang ya, kita semua ditantang
untuk membuat program-program intervensi psikologi pendidikan yang memungkinkan orang itu menjadi punya insight. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan? Jadi apa yang Mas Dimas lakukan itu betul. Kita lagi butuh, ya. Kita lagi butuh model-model intervensi psikologi pendidikan yang memungkinkan semua punya insight, ya. Nah, salah satu yang banyak dilakukan oleh orang-orang di Eropa, Australia saat ini dan waktu saya di sana adalah dengan membaca. Ya, artinya sebenarnya membaca atau melalui buku-buku itu orang manusia juga bisa belajar bagaimana mereka memperlakukan orang lain, bagaimana mereka bisa tetap membuat orang lain merasa nyaman, ya, tidak merasa terbuli dengan kata-kata atau perilakunya. Jadi apa yang dilakukan? Pertanyaan Mas Dimas tadi adalah apa yang perlu dilakukan oleh para TK-TK yang sekarang? Memang kalau memungkinkan itu berkolaborasi ya dengan teman-teman psikologi pendidikan, merancang satu program yang dapat meningkatkan prosocial behavior. Tapi kita sudah jelas tidak bisa tatap muka langsung, tidak bisa kontak fisik, sehingga misalnya anak-anak diminta untuk membaca satu buku bacaan yang banyak sekali ya sekarang buku-buku bacaan mengenai misalnya bagaimana menjadi anak ya, anak yang baik. Banyak sekali di internet, banyak sekali buku-buku yang sudah dibuat oleh banyak orang ya. Jadi kebetulan Indonesia itu sangat kaya dengan buku ya, para pendidik. Kalau kita cari itu ada buku-buku. Memang tugas sekolah memang mencari mana buku yang tepat untuk diberikan. Kemudian mereka bisa diminta untuk membaca bersama orang tua, lalu mendiskusikan bersama orang tua ya, atau kalau orang tuanya sedang tidak bisa sedang sibuk dengan pekerjaan, mungkin guru bisa mengadakan satu sesi untuk mendiskusikan ya, karena anak-anak itu memang sejak dini senang diskusi, senang sekali kalau diajak diskusi. Bagaimana menurut kamu menurut kamu kalau kamu menjadi X ya, menjadi seorang anak yang ini, apa yang harusnya dilakukan gitu ya. Misalnya dari satu cerita ada anak yang jatuh misalnya ya, atau misalnya tadi kisah-kisah bullying ya. Ada orang yang diajak oleh temannya, "Kalau kamu menjadi teman ini, apa yang akan kamu lakukan?" Nah, pengalaman saya lebih banyak berkecimpung dengan mahasiswa. Nanti Yunike yang bisa cerita di lapangan untuk anak SD. Tapi di kuliah-kuliah saya kadang-kadang mengubah kebijaksanaan mahasiswa itu nggak gampang, ya. Contoh yang paling mudah, yang ini saya paling baru ingat, karena baru tadi siang saya mengajar psikologi eksperimen mengenai etika penelitian. Itu saya ajak mereka mendapati kasus-kasus. Misalnya Anda menjadi IRB Institute Review Board ya. Jadi misalnya Institutional Review Board, jadi panitia kaji etik atau komisi kaji etik penelitian. Kalau Anda menjadi panitia ini atau komisi ini, kalau ada penelitian yang misalnya meminta izin, meminta ethical clearance, misalnya seorang mahasiswa perempuan mau melakukan penelitian tentang prostitusi, lalu dia harus mengambil data di rumah-rumah di hotel-hotel tertentu. Apakah Anda akan mengizinkan penelitian ini? Pertanyaan seperti itu menarik sekali jawabannya. Ternyata memang membentuk kebijaksanaan itu tidak mudah. Ya. Ada yang ngotot, boleh Bu, boleh. Asal dia ditemenin. Ada yang mengatakan tidak. Jadi menarik sekali. Dan gender berpengaruh. Nah itu yang kemudian membentuk kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu memang atau pro-social behavior ini bisa dibentuk dengan diskusi-diskusi dengan orang tua maupun guru-guru TK. Nah ini yang harus difasilitasi programnya. Jadi betul Mas Dimas, kita PR-nya banyak ya. PR para psikologi
pendidikan atau para ahli psikologi pendidikan ini sangat banyak sekali program yang perlu dibuat. Mungkin Yunika punya pengalaman, banyak sekali Yunika pengalamannya pas untuk TK atau SD ya. Kalau yang itu sih saya lebih perhatiannya seperti ini ya, Bu. Apa namanya, zaman sekarang tuh anak-anak udah nggak buta yang namanya media, apalagi pandemi gini, malah benar-benar lebih aktif di laptopnya atau di handphonenya gitu. Jadi sebenarnya kan nggak harus secara langsung, salah satu agen media sosialisasi prososial itu emang dikatakan adalah melalui media. Jadi tidak harus secara langsung, gitu, bisa juga malah melalui media itu, seperti tadi ditunjukkan film, dari buku gitu, seperti itu sih Bu. Kalau melalui pengalaman sih saya ngerasa lebih seperti ini ya Bu. Kebetulan saya di sekolah negeri itunya penelitiannya ya Bu. Kalau misalnya di sekolah swasta memang dari TK pun sampai SD ada yang namanya guru BK. Biasanya guru BK-nya itu ngehandle yang semuanya bullying segala macam. Sedangkan kalau di sekolah negeri yang menjadi concern dari wali kelas ini adalah nggak ada guru BK. Jadi saya bingung, saya sudah ngehandle 30 anak ini ditambah ada bullying. Jadi gurunya juga bingung harus kayak gimana karena nggak ada yang jadi mediasinya seperti itu, Bu. Jadi sangat disayangkan gitu. Sebaiknya kalau saya sih merasanya seandainya gitu ya, Bu, di sekolah negeri itu juga disediakan nggak cuma dari SMP, tapi dari TK sampai SD pun juga ada yang namanya guru BK. Di mana guru BK-nya itu bisa memberikan berbagai pelajaran moral yang sangat penting karena memang perilaku sosial sebaiknya diberikan sejak dini. Tapi jadi tidak hanya mengandalkan wali kelas atau guru homeroom teacher-nya, tapi di sekolah negerinya itu atau sekolah di TK-nya itu bisa yang namanya mengandalkan guru BK-nya yang memang dia capable gitu untuk memberikan berbagai pelajaran moral mengenai perilaku prososial, seperti itu sih Bu. Jadi kalau yang saya waktu penelitian concern dari guru kelas itu adalah nggak ada guru BK-nya. Jadi bingung gitu, Bu, dia juga nggak capable karena dia udah capek ngajar 30 bayar enrichment segala macam, ditambah hadapi anak-anak itu seperti itu sih Bu jadinya. Iya, itu jawaban untuk pertanyaannya Mas Dimas, Bu Pamela. Terima Iya. kasih. Terima kasih Bu Tia dan juga Yunika. Ini masih ada satu lagi pertanyaan. Ada 2 pertanyaan masih yang Ya. belum terlewat ya Bu ya. Ini di tempat saya agak tenggelam. Ini Indah oke. boleh bantu bacain, Indah? Baik, Bu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Devi Hairani. Selamat malam, Bu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa perilaku prososial diharapkan dapat dimulai sejak dini. Saya masih kurang paham atau mungkin tadi sempat terlewat. Izin bertanya, apakah program GBG ini dapat diterapkan oleh guru-guru pada setiap jenjang atau berada pada level jenjang dasar? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya bisa bantu di sini. Ya, DGBG itu nggak cuman untuk SD aja, justru banyak penelitian yang meneliti dari TK sampai ada SD, sampai ada SMP, sampai ada SMA. Jadi bisa diterapkan di berbagai jenjang. Bahkan ada suatu penelitian di SMA untuk meningkatkan keaktifan di kegiatan olahraga. Jadi DGBG ini tuh sangat luas sekali, bisa tidak hanya diterapkan di SD aja. Kebetulan saya memang memilih SD, tapi bisa diterapkan di TK, SD, SMP, SMU, di berbagai jenjang pendidikan. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ratu Siti Anissa. Bisa langsung lanjut aja ya, Bu? Ya, boleh. Silakan. Ya, Yes. saya memang ininya ada gangguan sedikit. Oke. Susah. Selamat malam semuanya. Mohon izin untuk bertanya bagaimana landasan peneliti memilih murid kelas 6 SD untuk dijadikan subjek dalam penelitian bullying ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Ratu. Di sini kenapa saya memilih kelas 6? Karena kebetulan di sekolah yang saya teliti ini, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, wali kelas beserta kepala sekolah ini emang udah terkenal banget kelas 6A ini tuh tingkat bullyingnya yang paling tinggi. Dan saat itu saya juga merasa seperti ini, oh iya ya kelas 6 sedikit lagi otomatis bakal masuk SMP. Otomatis ketika masuk SMP itu bakal ada di lingkungan baru, bertemu teman baru, dan tingkat bullyingnya biasanya di SMP akan jauh lebih meningkat. Nah oleh karena itu saya merasa, oh oke, sebelum dia masuk SMP akan lebih baik lagi kalau misalnya emang dia ditingkatkan dulu nih bystandernya. Jadi ketika dia nanti masuk lingkungan baru di SMP nanti dia tuh udah tahu hal-hal apa aja yang harus dia lakukan ketika melihat bullying di sekolah barunya.
seperti itu. Tapi emang landasan utamanya dikarenakan berdasarkan observasi dan juga personal communication, di mana di kelas 6 SDA ini 6 SD di SDX ini diakui oleh wali kelas, kepala sekolah, bahkan seluruh wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini kelasnya yang troublemaker banget, ini udah susah banget diatur gitu. Udah terkenal banget kelas 6A ini. Oleh karena itu saya makanya memilih kelas 6. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Devi, saudari Devi, tentang apa? Ratu ya yang bertanya ya tentang pertanyaan kenapa Mbak Yunike milih anak SD kelas 6. Sudah lengkap nih pertanyaannya, semuanya sudah dijawab dari chat room. Ada tanggapan dari Mbak Ulan nih. Mbak Ulan. Mungkin Yunike punya pengalaman juga. Oke, silakan Mbak Ulan. Mungkin boleh di-unmute aja, langsung aja, silakan. Ya, ini Mbak Ulan menyebutkan bahwa pernah berada dalam lingkungan yang jika menolong prososial malah dianggap lebay oleh teman-teman. Itu adalah pengalaman dari Mbak Ulan. Ya, mungkin Yunike juga ada pengalaman seperti ini di sekolah. Sejauh ini belum ada sih, Bu. Kalau misalnya dibilang lebay atau gimana gitu. Ya, tapi saya setuju Mbak Ulan, ketika tadi ya lingkungan dan budaya kita berbeda dengan lingkungan di mana kita dibesarkan. Ya, saya sendiri juga sempat mengalami beberapa kali hal seperti ini. Nah, ini karena memang masyarakatnya yang masih belum menyadari pentingnya perilaku prososial. Jadi ketika di rumah kita diajarkan untuk selalu menolong orang lain, ketika di sekolah kita diajarkan untuk menolong orang lain, tapi ketika di dalam masyarakat bisa saja kita berada dalam lingkungan yang berbeda. Nah, ini yang kemudian tadi sudah kita sama-sama sepakat bahwa mulailah dari kita sendiri, dari lingkungan kita, karena kita adalah para pendidik yang akan menjadi contoh. Dan terutama tadi ditambahkan oleh Pamela, mulailah dari anak-anak sedini mungkin. Demikian, terima kasih Bu Pamela. Ya, terima kasih Bu Tia, terima kasih Yunike atas jawaban-jawabannya, dan kami juga berterima kasih ke teman-teman yang sudah para hadirin yang sudah bertanya dan berpartisipasi. Mungkin masih ada 1-2 lagi pertanyaan sebelum nanti kami memohon untuk foto bersama. Lalu jangan lupa untuk mengisi link kehadiran, karena kami dari FDI akan berusaha untuk memberikan sertifikat kehadiran. Ya. Dan mungkin sedikit, kadang-kadang agak sedikit telat ya, karena perlu tanda tangan dan lain-lainnya mungkin, tapi untuk mendapatkan sertifikatnya pasti kami kirim. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, 1-2 pertanyaan dari para hadirin, ya, mahasiswa-mahasiswa yang sedang bergumul untuk menulis tesisnya, mungkin boleh bertanya banyak kepada Bu Tia waktu dia memberikan ujian, biar gaya ujiannya bisa diketahui. Kemudian atau ke Mbak Yunike, bagaimana perjuangannya waktu menulis tesis, ya, apa yang sangat penting untuk harus dimiliki dalam persiapan menulis tesis. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Pak Made, ada yang mau ditambahkan, Pak? Oh ya, terima kasih Bu Pamela. Daripada sepi, saya barangkali ingin bertanya juga. Kenapa? Karena riset dari Mbak Yunike dan pembimbingnya ini luar biasa, ya, sangat menarik bagi kami. Bahkan saya orang PIO pun rasanya kok sangat-sangat bagus untuk kami ikuti.
Namun di sisi lain terbesit pemikiran saya mengenai perilaku prososial ini. Karena tadi Bu Tia sebutkan, ini adalah perilaku kalau yang tidak sosial itu kan menyebabkan orang lain itu tidak suka terhadap yang dilakukan. Bullying tadi ya, sorry ya. Nah, kemudian dari Mbak Yunike tadi sebutkan ada 27 base standar yang dipilih tadi, di mana pemilihannya itu berdasarkan pendapat dari kelas, dari wali kelas atau barangkali pimpinan sekolahnya. Akhirnya saya berpikir kalau 27 base standar ini dipilih oleh kelas, atau wali kelas atau guru, pimpinan kelas, ini dalam tanda kutip boleh kami katakan ini dijadikan terdakwa, karena ini dianggap sebagai orang yang menyaksikan bullying tadi. Nah, sejauh mana akurasi di dalam pemilihan 27 yang kita anggap sebagai standar ini? Apakah dikonfirmasi terlebih dahulu, benar nggak Anda menyaksikan bully itu, atau bagaimana? Jadi ingin kita melihat kebenaran dari data sampel 27 orang yang kita ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Pamela, ini terkait dengan pengujian, ya. Nah, judul yang diungkapkan di sini itu adalah perilaku prososial. Otomatis kalau saya orang video, saya akan berpikir perilaku itu adalah sesuatu yang diwujudkan. Itu pemikiran saya. Jadi sebelum diwujudkan, itu sangat belum sebagai satu perilaku. Barangkali itu adalah sikap atau barangkali pendapat. Itu pemikiran saya, barangkali juga keliru dari sisi psikologi pendidikan. Nah, sedangkan yang dikaji di sini untuk melihat keberhasilan daripada good behavior games ini, itu adalah dengan pre-test dan post-test. Sehingga saya berpikiran, kenapa untuk mengukur perilaku kita dengan pre and post test? Bukankah itu masih dalam standar kognitif? Nah, itu pemikiran saya. Sehingga barangkali Mbak Yunike ya dan pembimbing Bu Tia itu bisa memberikan penjelasan kepada kami supaya kami bisa memahami lebih jelas dari hasil penelitian ini. Terima kasih, Bu Pamela. Ya, terima kasih Pak Made atas pertanyaannya. Silakan Mbak Yunike atau Bu Tia yang mau menjawab dulu, silakan. Yunike dulu ya, silakan Yunike. Mohon maaf nih Pak Made, yang pertama pertanyaannya bagaimana Pak? Yang pertama pertanyaannya Yun, itu adalah pemilihan 27 base standar tadi. Ya. Oh iya, sebelum saya melakukan wawancara itu, jadi saya melakukan wawancara personal communication dengan kepala sekolah dan juga wali kelas, dan ditentukan kelas 6 ini adalah tingkat bullying-nya yang paling tinggi. Setelah itu saya melakukan observasi, Pak. Saya melakukan observasi kurang lebih selama 3 hari untuk melihat perilaku bullying apa saja yang ditunjukkan dan siapa sebenarnya yang melakukan bullying. Nah, ketika saya melakukan observasi, saya kemudian berdiskusi kembali. Oh iya, Ibu ini sepertinya ini. Jadi dari sini tuh emang sudah terlihat 4 orang, Pak. Bisa dibilang 4 orang ini tuh kayak kepala geng. Jadi 4 orang ini tuh bisa dibilang kepala geng dalam satu kelas ini. Satu geng pertama ini misalnya dipimpin oleh si A. Nah, dia nih yang selalu berinisiatif untuk menyoraki. Teman-teman yang lain yang bisa dibilang jadi pengikutnya, followersnya, dia itu yang nyorak-nyorakin, ngebantuin. Jadi saya melihat, 4 orang ini berdasarkan observasi dan juga personal communication dari gurunya, memang yang selalu memulai si 4 orang ini dia pelaku utamanya, seperti itu. Jadi nggak cuma berdasarkan wawancara, tapi saya juga melihat langsung sebelum saya akhirnya menentukan 27 orang ini sebagai bystander, Pak. Oke. Untuk yang kedua itu adalah tadi bagaimana Pak? Untuk yang kedua adalah tadi masalah bagaimana tadi Pak pertanyaannya, mungkin bisa dibantu. Yang kedua itu kira-kira gampangnya pertanyaannya adalah kita mau melihat perilaku prososial. Oh iya. Tetapi alat yang kita gunakan adalah pre and post test. Nah, itu barangkali bisa dijelaskan, Mbak. Oke. Kalau misalnya dari benar sih Pak ya itu. Makanya itu jadi salah satu kelemahan dalam penelitian ini yang kemudian bisa disarankan di penelitian selanjutnya, yaitu di penelitian selanjutnya mungkin bisa dilakukan observasi, nggak cuma observasi tetapi juga wawancara, Pak. Wawancara dengan setiap bystander itu sendiri. Cuma karena dikarenakan satu masalah waktu juga dan kemudian
juga di masalah kebijakan di sekolah, makanya saya tidak bisa melakukan wawancara, jadi cuma dari pretest pretestnya itu berisi dari pengalaman yang dia lakukan, Pak. Misalnya satu, saya membantu teman saya untuk membersihkan kelas. Nomornya berapa? Ya, tidak, atau sedang ada 3, Pak. Jadi ada 1 tidak pernah, yang kedua kadang-kadang, yang ketiga selalu. Jadi berdasarkan pengalaman yang dia lakukan itu, perilaku apa yang dia pernah lakukan, dia men-checklist, Pak. Terus kemudian yang kedua dari post-testnya itu nanti setelah dia melakukan berbagai perilaku prososial intervensi, kemudian dilakukan lagi. Saya membantu teman saya untuk ini, gitu. Jadi emang perilakunya ini emang berdasarkan pengalaman dari kuesioner itu sendiri, Pak. Tapi kalau misalnya saya juga nggak bisa, Pak, mungkin buat dia bisa menambahkan, Pak, atau betul kalau masalah yang perilaku. Iya, saya pikir jawaban Yunika sudah lengkap ya. Jadi artinya memang salah satu kelemahannya adalah yang tadi, ya, bahwa lebih ke kuesioner, tetapi keunggulannya adalah bahwa Yunika tidak hanya sekedar melakukan pengukuran melalui kuesioner yang disampaikan kepada para siswa, tetapi Yunika juga mengukur dengan tadi ya, sebenarnya perilaku yang mereka persepsikan dilakukan. Jadi seperti membantu itu ada ya selalu kadang-kadang. Nah itu adalah salah satu indikator perilaku. Apakah dia sudah lakukan belum? Nah ternyata memang ada perubahan. Sebelumnya dia mengatakan misalnya kadang-kadang, tapi kemudian setelah diukur kembali, misalnya menjadi selalu gitu ya. Itu menurut saya to some extent memang bisa dianggap mengukur perilaku anak-anak itu. Demikian Pak Made. Baik, ya terima kasih Bu Tia, Mbak Yunike, Bu Pamela, terima kasih. Ya, Terima kasih. saya cuma tambahkan memang dalam penelitian itu ya seringkali juga kebijakan-kebijakan sekolah di mana tempat kita ambil data itu merupakan bagian kesulitan juga ya. Jadi terima kasih, waktunya sudah tiba bahwa kita harus berpisah. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kami pada malam hari ini ya di FDI, Mbak Yunike Putri dan juga Bu Tia ya, PhD psikolog ya, yang telah memenuhi undangan kami di dalam acara FDI di program magister UNTAD, psikologi UNTAD. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan untuk para hadirin ya jangan lupa untuk mengisi link yang sudah tersedia karena kami akan berusaha untuk memberikan sertifikat kehadiran. Kami juga ingin mengucapkan minta maaf jikalau ada kata yang tidak berkenan, tolong dimaafkan. Dan kami berharap bahwa minggu depan kami boleh bertemu kembali dengan judul yang lainnya. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Ya, terima kasih semuanya, baik mahasiswa kami, baik ini tamu-tamu yang sudah hadir ya, dosen-dosen dari luar dan dosen dari UNTAD dan alumni-alumni kita. Saat ini tiba waktunya untuk kita foto bersama yang akan diambil oleh Indah yang selalu membantu di dalam kegiatan FDI antara Indah dan Brother Sani. Saya tadi lihat dia juga hadir. Terima kasih banyak. Ya, silakan Indah berikan instruksi kepada kita untuk senyum. Oke, masih ada yang boleh buka kamera? Bukakan ini kameranya supaya kita berfoto bersama. Oke, saya capture ya. 1, 2, 3. Oke, layar yang kedua. 1, 2, 3.
Layar yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Pamela. Ya, 3 ini ya, 3 slide ya. Terima kasih banyak. Selamat malam untuk Terima semuanya. kasih semuanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.